Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa laqad ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang saya hormati dan yang saya muliakan, khusus adalah sahabat majlis Ustaz itu adalah Asep. Puji semoga sekeluarga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada beliau. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan biasa selalu membimbing dan membawa kita dari jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh yang hadir di majlis, yaitu adalah sholawat ataupun majlis yang maulid yang sama-sama hormati dan saya muliakan, semoga semua kita yang hadir pada kesempatan ini semoga mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapat daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita pastikan bahwasanya alhamdulillah kita kumpul bersama, yaitu membacakan sirah daripada Nabi Muhammad SAW, dan kita bersolawat kepada Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi katakan, kata Nabi, ma min muslimain yaltaqiyani wa sahabatani wa yusalliyani alayya illa annaha lam yasrifa hatta yaghfirallahu dzunubahuma ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Kata Nabi, tidak ada dua muslim ataupun lebih, mereka bertemu, mereka bermusafahah, bersalaman, kemudian duduk mereka. Setelah duduk bersama, mereka membacakan sholawat kepadaku, kata Nabi, terkecuali, kata Nabi, dia yang kumpul tersebut, orang muslim yang kumpul tersebut, melainkan yaitu tidaklah dia pulang dari tempat tersebut sehingga dosa-dosa mereka diampuni Allah ma taqaddama, yang telah berlalu, dan wa ma ta'akhkhar, kata doa yang akan datang. Jadi luar biasa. Jadi luar biasa perkumpulan kita itu, daripada perkumpulan membacakan maulid Nabi dan bersolawat kepada Nabi. Ini sangat amat luar biasa kemanfaatan buat kita, keberuntungan buat kita. Dialah kita insya Allah diampuni segala dosa-dosa kita yang berlalu dan dosa-dosa yang akan datang. Bahkan kata Al-Habib Umar bin Hafid, kelak nanti di akhirat mereka jauh dan dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW itu terhitung bagaimana ketika dia hidup di alam dunia, yaitu banyak dan sedikitnya pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang akan lebih dekat, kata Sayyidina Umar, Abu Umar, mereka lah orang-orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, kita beruntung ini dengan majelis ini. Saya kira ini adalah sebagai pembuka bahwa lisan kita senantiasa tidak kaku lagi, ya, senantiasa dengan fleksibel. Jadi dengan sering kita bersalawat dari majelis ini, dimanapun kita tempat, insya Allah, ketika naik motor, ketika naik mobil, di perjalanan, di mana dengan sendiri berapa, tetap lisan kita insya Allah selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kalau seperti itu, insya Allah kita sudah lakukan salawat di mana kita berada, kecuali di tempat-tempat, yaitu di tempat yang hina. Ketika di dalam WC itu kita tunda dulu ya. Keluar itu nggak apa-apa, di tempat-tempat perjalanan. Ya. Maka dengan yang banyak sholat kepada Muhammad SAW, maka kita akan lebih dekat bersama Nabi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk banyak. Ya. Masya Allah. Jadi sedikit ini, Pak insya Allah akan membahas daripada kitab Syekh Nawawi aja lah ya. Syekh Nawawi di sini menjelaskan bahwasanya insya Allah satu hadis ya,
ada keutamaan ini luar biasa bagi kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bidaran amin ya rabbal. Sudah dibaca kemarin hadisnya ya. Ini tinggal penjelasan. Jadi fal maqalatul ula min al-munbihati sariyah ma ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan yang disusun oleh Sayyidina Abu Tanara itu nasihat ya, dari yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang dua ini perkara ya, yang keutamaan luar biasa ya. Kata Nabi Muhammad SAW, an-nahdzal khoslatani la syai'a adhal minhuma al-iman billah wa naf'u lil muslimin. Kata Nabi, khoslatani, dua perkara, la saya abdoruh, tidak ada suatu apapun yang melebihi keutamaan minhuma, dari kedua perkara tersebut. Gak ada yang bisa menandingi keutamaannya dari hal tersebut. Dua perkara tersebut. Apa satu? Al-iman billah. Satu, beriman kepada Allah ya. Satu, beriman kepada Allah. Nah ini adalah iman, sehingga ulama sepakat semua. Nikmat yang paling terbesar tidak ada lagi, nikmat iman dan Islam. Jadi luar biasa. Karena apa? Karena iman dan Islam ini manakala kita yaitu sampai terbawa nanti ketika sakaratul maut, ketika maut, ini adalah satu tiket. Ini satu tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah mudah-mudahan kita ini tidak terlepas iman kita selagi saat sekarang sampai kelak nanti terbawa mati iman kita. Amin ya robbal alamin. Karena itu adalah satu tiket yang menuju surganya Allah. Tapi banyak mereka yang imannya copot di jalan nanti. Naudzubillah ya. Nanti ada dijelasan dalam video ini juga. Mereka akan nanti lepas imannya. Ketika sakaral maut tidak bisa membawa iman. Naudzubillah minalik ya. Orang seperti mana nanti ada juga dijelaskan di dalam kitab ini ya. Tapi insyaallah termasuk golongan kita ini, insyaallah Allah akan jaga keimanan kita. Amin. Ya, nah, yang kedua kata Nabi yang luar biasa, yaitu adalah perkara yang tidak ada bisa nandingi hebatnya setelah kita itu beriman kepada Allah. Yang kedua, wa naf'ulil muslimin, yaitu adalah selalu memberi manfaat kepada segenap orang muslim bil maqal, baik itu dengan ucapan nasihat ya, memberikan apa, mengajak kebaikan ya, nasihat seperti apa ya, tausiah semacam-macam lah, ataupun dengan ucapan-ucapan sesuatu yang bisa mengajak kebaikan, amal ma'ruf. Itu alangkah luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan au bil jah, atau dia kita punya jabatan ini dipergunakan untuk mengajak orang kepada hal-hal yang baik ya, hal-hal yang baik. Dia punya jabatan seperti bupati, camat ya. Dia punya inisiatifnya, saya ingin membawa agar manusia itu lebih baik di jalan kebaikan. Nah itu hebat ya. Au bil mal, atau dia punya harta, selalu diinfakkan hartanya di dalam kebaikan, di dalam pengajian, dia punya sumbang dalam apa majelis, pondok, pesan, macam-macam hal kebaikan. Dia punya harta selalu menyelipkan. Nah itu adalah memberi manfaat atau harta tersebut kepada segenap muslim. Itu luar biasa dari isi Allah Subhanahu wa taala. Awil badan, atau kita memberikan manfaat dengan tenaga ya. Kita tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya jabatan, tidak punya kesehatan aja, kita punya tenaga, kita bantu di dalam kebaikan majelis tersebut, maka itu nilainya insya Allah itu sangat luar biasa. Itu dua hal. Dan kemudian juga kalau Rasulullah SAW man asbaha layan bizulma ala hadin qabillahu majana wa man asbaha yan nusrat al-madlum wa hajat al-muslim kana tahu ka ujrul hajjati mabrurati. Kata Nabi, barang siapa pagi-pagi hatinya bersih, layani guluha, tidak ada niat buruk, tidak ada niat zalim kepada seseorang, murni hati kita bersih, tidak ada kebencian, tidak ada zalim kepada seseorang ya, di pagi hari itu ya,
Itu maka kata Allah, ghufirallahu ma jana, diampuni dosa-dosanya. Orang yang dalam hatinya masih pagi itu mulus, tidak ada niat buruk gitu kepada makhluk Allah, kepada seseorang, itu akan diampuni dosanya. Juga man asbahayan bi nusratal madhum, dia punya pagi hari, punya niat di dalam hatinya akan menolong orang-orang yang terdolimi. Dan waqadal hajatil muslimin, dia di pagi hari niat hatinya ingin, yaitu adalah menunaikan hajat-hajat orang-orang muslim. Kanat lahu qaulil hajat mauratin, maka niat seperti itu pahalanya itu baginya adalah seperti haji yang mabrur. Niat yang tulus, hati yang tulus, ya, tidak dolim, ampuni dosana, niat hatinya untuk menolong orang yang terdolimi, menunaikan orang kebutuhan ketika kita bantu, maka niat seperti itu karena tahu kalimu brotin, maka niat seperti melakukan seperti itu seperti pahala haji yang mabrur. Luar biasa, haji itu luar biasa, pahalanya besar sesuai dengan, kalau saya tanya kemarin sama Haji Ali Haji nyatanya haji itu pekerjaan ya Allah luar biasa, capeknya benar-benar. Kalau disuruh lagi ya maju berat, mending umroh aja gitu. Umroh mah enteng, kalau haji luar biasa, capeknya luar biasa, menguras tenaga luar biasa. Ya. Kita nggak usah haji lagi, niat hati yang bersih aja, menolong orang, niat menolong orang, membantu orang, ya. Nah itu pahalanya insya Allah seperti haji yang mabrur, masya Allah. Wa qala alaihi salam ahabul ibad, ada lagi ahabul ibad Allah Ta'ala anfa'unas linnas. Kata Nabi, hamba yang paling dicintai Allah adalah anfa'unas linnas, orang yang selalu memberi manfaat. Ya. Jadi sebelum menjadi orang yang selalu memberi manfaat kepada manusia. Wa abtalul amal idkhalis surur ala qalbil mu'minin, yatud anhu ju'an wa yakshifu anhu qurban aw yatilahu tainan. Kata Nabi, wa abtalul amal, paling utama amal adalah idkhal surur, selalu memberikan, yaitu kegembiraan ala qalbil mu'minin, kepada hatinya orang mukmin. Yatur minuju, ketika itu orang mukmin ada lapar, ada tahu kita lapar, kasih, ada banyak ya. Kalau andai kata ada suka kelaparan itu, ada musibah bencana, ya, kita bantu tuh, ngebantu tuh. Itu orang itu dikasih bungkus, orang lagi sedang bencana, senangnya karena susah cari makan. Kita bantu tuh, datur, ada yang menghimpun, kita kasih 1.000, 2.000, itu luar biasa pahalanya. Itu abdulul maaf, nggak terasa ketika ada yang meminta-minta untuk kebutuhan orang muslim yang kena musibah. Nah, terutama yang sekarang di Gajah itu suka ada yang minta itu buat Gajah, buat bantuan orang Gajah dan diserang. Ya, seperti itulah. Ya tujuan. Kan lapar mereka ya. Lapar orang yang biasa itu. Nah, ya sipuan hukurban. Atau enggak, dia lagi bingung, gak punya duit, atau gak punya, kita kasih, dia senang, luar biasa. Itu pahala luar biasa. Wayak dilahu dainan, ataupun dia punya hutang belum terlunasi, kita bantu bayar. Punya hutang berapa? 100.000 gak bayar, kita tolong 100.000 keluarkan buat bayar hutang dia senang. Itu pahala luar biasa. Pahala luar biasa. Kalau ada orang yang punya hutang tidak kebayar, bayarin sama kita. Masya Allah. Wa sunatil asyahab ahbasu. Nah ini lawan katanya. 2 perkara yang tidak ada lagi bandingannya buruknya, najisnya, yaitu minhuma, dari 2 perkara tersebut, asyirku billah, mereka musyrik kepada Allah. Dia menyembah patung, menyembah berhala. Ini pekerjaan yang sangat najis, ya, anjas. Naudzubillah min dzalik. Bukan termasuk kita orang yang beriman. Wadur muslimin, yang pekerjaan 2 perkara yang tidak ada lagi yang keduanya adalah selalu memberikan madarat kepada orang-orang muslim.
bi abdanihim wa amwalihim, dengan yaitu tenaga dia ya, mengganggu orang muslim, atau dengan harta dia supaya dia ngeganggu orang-orang muslim. Nah, ini Pak Imam jami'a awamirullah ta'ala turja'u ila khoslatain. Karena perintah Allah itu gak jauh dari dua perkara. Satu, wasyafaqah lil khalqi, agak ta'zim lillahi ta'ala. Perintah Allah satu adalah untuk mengagungkan Allah Ta'ala, menyembah Allah seperti sholat di malam. Yang kedua, wasyafaqah lil khalqi, perintah Allah supaya kita sayang li khalqihi, kepada makhluk Allah. Sebagaimana Allah katakan qaulihi ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah. Kita disuruh menegakkan sholat, berarti ibadah kepada Allah. Kedua, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Untuk apa? Membantu orang-orang yang fakir, miskin, zakat butuh dari zakat tersebut ya. Orang-orang miskin itu maksudnya perintah Allah gitu. Atau dalam ayat lain, usykurli wali walidaik, bersyukurlah engkau kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Dua berarti, sembahlah Allah, syukurlah kepada Allah karena Allah yang telah memberikan nikmat, syukur nikmat kepada kita, dan orang tua yang telah berjasa, yang mengadakan kita dan mengurus kita. Ya kan? Itu harus kita bersyukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua. Orang tua kan makhluk Allah, benar kan? Nah, itu. Duanya perintah Allah, benar. Ya. Juga sebagaimana waskurni, ada cerita dari waskurni di sini. Kata waskurni, marratu bi fali sayyati bir rahim faqutu ya rahim ma'al darajatin yarqahal murid. Jadi waskurni ini memang hidup zaman Rasulullah, cuman dia tidak berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Karena dia punya beban, itu orang tuanya yang jongkok, tidak bisa jalan. Karena kalau ke WC mau apa itu kan mau berak cebok itu dia yang itu, karena sudah tak berdaya, sehingga akhirnya tidak bisa berjumpa dengan Rasul dan mengurus itu. Nah, sehingga itu mengatakan Waskurni adalah bukan sahabat, termasuk tabi'in, karena sekalipun dia hidup masa Rasulullah karena tidak berjumpa dengan Rasul, pemimpin tabi'in beliau. Nah, ini Waskurni ini bertanya kepada seorang rohib. Rohib itu adalah pendeta, kiai Yahudi ya, orang Nasrani. Bertanya, coba kiainya pendeta itu ditanya, wahai rohib, awal madaratin yarqal murid wala radul madzalim wa khifadul dhahri min at-tabi'ah. Ditanya bagaimana rohib, seseorang nih mau menuju yaitu jalannya Allah ya, kita ibadah kepada Allah nih, menuju ibadah kepada Allah, bagaimana caranya supaya kita ibadah kepada Allah ini menjadi naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata rohib dijawab, gampang. Kalau ingin naik derajat ya, kita ibadah kepada Allah menjadi orang tinggi di hadapan Allah. Radul madzalim. Pertama, kalau kita pernah dolim, telah menganiaya ataupun mengambil harta mereka, telah mengambil barang mereka, ini jangan sampai kita kembalikan. Pernah dolim, pernah mengambil. Yang keduanya adalah hak-hak, jangan bawa beban hak-hak manusia. Nah, artian gampang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita beresin dulu lah sama makhluk kalau mau ibadah tuh ya. Kenapa? Karena kalau beribadah kepada Allah tapi urusan kita nggak beres sama makhluk, Allah nggak terima. Jadi seperti itu. Sama tetangga dolim ya, dolim sama belum kita minta maaf apa-apa gitu, kita ibadah nggak mubadir, Allah nggak terima dulu. Itu seperti itu. Kita beresin dulu urusan kita dengan sesama makhluk, sama orang tua, sama tetangga, sama teman. Jangan sampai ada masalah. Kalau ada masalah bisa minta maaf. Nah, jangan kita ibadah sama tetangga sama nggak akur. Nah, ini nggak baik. Allah nggak terima. Itu seperti itulah. Ya, intinya seperti
Itu maka kita hati-hati cara bertetangga, cara jadi ketika mereka tersinggung, terasa teraniaya, maka kita segera minta maaf, ya, segera minta maaf. Itu kan. Jadi bahwasanya tidak akan mungkin fa'ila yasqudu lil abdi 'amalun wa 'alaihi tabah au mutima, karena tidak akan mungkin kita naik ibadah kita diterima sama Allah ini ya. Selagi kita masih banyak urusan gak beres dengan sesama manusia. Sudah jelas lah ya. Jelas ini insyaallah. Kalau masih ada barangkali kita belum terselesaikan dengan sesama manusia ya, baik dengan tingkah kita, ucapan kita, ataupun ya pernah kita melakukan kesalahan kepada ya, tetangga kita minta maaf ya, minta maaf jangan sampai sehingga menjadi terhalangnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bintang boleh saja. Waalaikumsalam wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa